Nah, ini istilahnya Muhammadiyah ya. Tapi Muhammadiyah Indonesia agak beda dengan Muhammadiyah yang dimaksud di kitab ini ya. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala laha thawab al-kabira ala salatin nafila fil buyut. Allah menjadikan salah satu ganjaran pahala yang besar, rahasia yang luar biasa apabila seorang melakukan sholat nafilah, sholat tambahan, sholat sunnah di masjid ya. Sekarang kita ambil istilah dulu. Dalam mustalahat atau istilah-istilah ulama fikih lokal, kita sering sebut sholat sunat. Tapi sebenarnya di kitab fikih istilahnya ada dua minimal ya. Sholatu tatawwu' atau sholat nafilah. Apa istilahnya? Tatawwu' nafilah. Dan artinya sama. Baik nafilah ataupun tatawwu maknanya sama, yaitu sholat tambahan di luar yang wajib. Namun karena sudah menjadi bahasa lokal, orang kita sering menyebut sholat sunat. Kenapa? Karena sering dimunculkan bahwa ini sunnah Nabi. Dan sunnah bukan sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Bukan itu. Sunnah itu bahasa Arab artinya sirah, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah itu juga berarti kabar tentang ahwal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang kita misalnya khitan ini ajaran Nabi, tapi karena ini sunnah Nabi disebut sunatan gitu ya. Nah ini bahasa lokal, sebenarnya bahasanya nggak begitu. Jadi bahasa Arab tapi sudah rasa lokal. Ya. Nah, ini yang mesti kita luruskan bahwa kata sunnah di sini bukan sunnah dalam pengertian ilmu, tapi sunnah dalam pengertian awam, ya, sholat sunat. Tapi bahasa kitabnya apa? Tatawwu atau nafilah, ya. Famin dzalik, ya, di antara keutamaan sholat sunat di rumah. Sholat sunat di rumah itu sholat apa yang kita bahas kemarin? Sholat witir, sholat tahajud, ya. Apalagi sholat, bahkan sholat rawatib itu bagusnya di rumah. Nabi kalau sholat Jumat, kalau nggak ada tamu, beliau langsung pulang dan sholat di rumah. Ya, sholat duha. Tapi teman-teman ini lebih lama di kantor, bagi yang kantor atau di rumah sebenarnya. Kalau kantor berangkat pagi, pulang sore. Jangan-jangan lebih lama di kantor. Ini sholat duha di kantor. Ya. Kalau agak malu di musolanya jauh, sejadah di ruang kerjanya. Walaupun hanya 2 rakaat. Tapi jangan lagi meeting. Ya. Jangan lagi meeting. Meeting wajib karena pekerjaan. Kalau bentrok, undur waktunya. Bahkan kalau nggak ada waktu, bisa diqadha di waktu lain. Nah, ini yang jarang difahami orang, bahwa amalan sunnah itu dianjurkan tetap diqadha. Itu yang disebut beristiqamah, berusaha istiqamah. Karena dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Muhammad SAW selalu mengqadha amal yang tertinggal. Kenapa? Beliau menjadikan wirid itu tidak hanya bacaan. Wirid itu kullu amalin, ya, setiap amalan aqama alaihi al-abdu yaumiyan atau lailiyan. Ya. Suatu amalan yang sudah hari-hari dikerjakan oleh hamba. Baik itu bacaan, gerakan, bahkan sedekah, bahkan ngajar. Bahkan tidur, jika itu niatnya untuk memperkuat ibadah, itu wirid. Jadi ini satu-satunya masjid yang saya bilang, Kiai tolong sediain tempat saya istirahat transit. Ini dikasih kasur Pak di sini. Walaupun saya hanya tidur 10 menit cukup. Ya barusan hanya 10-15 menit itu cukup. Nah, itu disebut qailulah. Karena malam tadi kalau kita setiap hikam ini kan langsung ya pakai energi
Manusia super kita, Superman. Malam ngaji, baru beres jam 1, pulang dulu sebentar, antar keluarga, balik lagi sini, ya. Ya masa kayak jelangkung kan, datang tak diundang, pulangnya nggak diantar kan gitu. Ya, jadi saya pun tetap menunaikan hak saya, kewajiban sebagai suami. Jadi kita antar pulang, balik lagi ke sini. Dan itu nikmatnya, capeknya tuh nikmat. Kalau orang nyebut lelah lillah, itu mah kata-kata aja, coba rasain sendiri kalau kuat ya. Kita sampai mengalami Bapak Ibu, zaman-zaman 2021, 22 itu liver saya bengkak. Apa namanya? Cirrhosis apa namanya Pak Dokter? Fatty liver ya. Itu gampang capek, ini mulai bengkak ya. Jadi orang ngira kalau kita gemuk itu dikira sehat, padahal itu ada masalah di organ vital dia. Betul Pak Dokter ya? Ada masalah. Makan dikit sudah mulai nyesat ya. Maka pun bagi teman-teman coba ngurangi makan karbo. Kalau mau qiyamulailnya kuat, ngajinya tahan, ya, kurangi makan karbo. Dan saya dikasih tips sama Kiai. Awalnya saya nggak suka kopi, tapi gulanya madu. Dan ini sudah tahun keberapa saya Kiai ngajar di sini? Sebelum COVID ya. Tapi baru teracuni minum kopi madu 2 tahun ini. Dan alhamdulillah ini nikmat azimah, nikmat besar. Selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun, kayaknya tidak pernah flu. Batuk paling cuma 2-3 hari sembuh. Ya, terima kasih. Ya. Madunya namanya madu sholawat. Ya. Terima kasih ke barakallahu fiik ya. Jadi betul lah kata Nabi, asyifa salasah ya. Asyifa fi salasah. Obat itu Nabi contohkan minimal ada 3. Bekam, madu, ruqyah. Gitu ya. Ada kalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum nih udah berobat. Minum obat ini, minum obat itu, padahal masalahnya darah kotornya harus dibuang. Dan itu kalau boleh disebut itu pengobatan langit itu ya. Hal-hal yang kita sudah minum obat ini enggak sembuh-sembuh. Dikeluarkan darahnya dengan bekam, langsung badan kita enak. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, dia setiap kali punggungnya tidak enak, badannya nggak enak, kepalanya nggak enak, dia langsung bekam di titik-titik yang Nabi SAW ajarkan. Ya. Dan beliau hidupnya sehat. Imam Ahmad minumnya madu. Anaknya habis subuh tidur, beliau ini malam tahajudnya sampai 150 rakaat di rumah. Famin dalik, di antara banyak sekali keutamaannya, di antara keutamaan sholat sunnah di rumah, anna sholata fil baiti nurun. Sholat di rumah itu akan memancarkan nur. Ya, akan memancarkan nur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma salatul rajul fi baitihi fanurun fanawwiru buyutakum. Hadis riwayat Imam Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Adapun sholat laki-laki di rumah-rumah, sholat seseorang, ya, rajul istri seseorang, fanurun, maka akan mengundang, menerbitkan cahaya. Fanawwiru buyutakum, maka terangilah rumah-rumah kamu dengan sholat. Ya. Sebelumnya saya pernah ngisi di Lombok tentang manasik haji dan umroh. Apa perbedaan antara perintah sholat, tujuan perintah sholat dengan tujuan perintah haji? Perhatikan ayatnya. Qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan, tamatkan haji umrahmu lillah, karena Allah, karena cinta Allah, lillah. Perhatikan surat Toha. Apa kata Allah tentang sholat? Aqimis salata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Itu terjemahan biasa.
Tapi kita sudah jelaskan aqim qiyam, ya, iqamah itu berarti berusaha berlatih. Berlatih-latihlah dengan sholat untuk mencapai satu tujuan, yaitu zikri, bukan zikrullah lagi. Zikri pakai ya. Di situ ya mutakallim berarti yadullu ala sifatiz zat, ya. Dirikan sholat supaya engkau terkoneksi dengan nur zatku, maka baru nyambung. Apa kata Nabi? As-salatu nurun, ya. As-salatu nur. Sholat itu nur. Nur apa? Nur yang akan mengkoneksikan kita dengan nur sifat nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatiin gak ayatnya tadi? Coba. Lillah itu haji. Salat li zikri. Betul? Beda? Berarti salat kita itu hanya latihan, hanya wasilah mencapai suatu maksud, yaitu zikri. Zikri mengingat sang aku. Zikir itu bahasa Arab. Kata Imam Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairinnya, zikir itu ada menyebut, ada mengingat, ada memandang. Menyebut, mengingat, memandang, ya. Siapa yang nanya malam tadi? Ada malam tadi jamaah nanya dari Cikarang, masa kita zikir di toilet, Bu ya? Kan gitu ya. Ya, zikir yang makruh di tempat kotor kalau bacanya pakai lisan. Kalau kolbu gimana? Ya. Bawa mushaf makruh sono, betul? Kalau orang hafiz Quran mau taruh di mana otaknya, dadanya? Ya, apa nggak boleh orang hafal Quran buang air besar, buang air kecil? Ya, tapi mereka bisa tutup lewat mulutnya. Ini penutupnya. Oleh karenanya, sholat kita jangan dijadikan alat untuk menilai orang, karena sholat itu bukan ghayah, sholat itu bukan tujuan, sholat itu wasilah, sholat itu media. Wasilah apa artinya wasilah? Ya, perantara, bukan ghayah, bukan maksud. Ghayah bahasa Arabnya berarti maksud. Maksud dari sholat itu sendiri zikrullah, ya, lebur dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ente jangan salah paham juga. Kalau aku sudah lebur kepada Allah, perlu sholat nggak? Aduh, nggak begitu nanyanya. Kalau ada ruh, ada badan. Ruhus sholat az-zikr. Ruh sholat itu zikir. Kalau orang zikir tanpa gerakan sholat, ya sama dengan orang bernyawa tanpa badan. Kalau ada yang mengklaim aku sudah sampai di bab hakikat ini, oke. Kalau begitu jangan makan minum. Kalau lapar haus, cukup ingat saja Allah yang mengenyangkan dan memberi segar. Jangan kawin kalau birahi, cukup ingat saja Allah yang beri nikmat dan kelezatan. Mau? Ya, saya menantang tuh orang-orang yang mengklaim ilmu hakikat dia sudah menggugurkan syariat sholatnya. Kalau memang ahwal ente belum ada gerak sholat, tidak usah ingkari sholat. Kita nggak akan juga ngerecokin, kita nggak paksa orang sholat kok. Ya? Jadi jika ada orang mengatakan saya belum mau sholatnya, nggak usah dipaksa juga. La ikraha fid din, saya belum bisa sholat, nggak apa-apa, saya zikir dulu. Monggo. Tapi telat, ya. Karena apa? Karena sholat itulah sekolah zikir. Sholat itu sekolah zikir. Perpaduan gerak, dalam bergerak membaca, dalam membaca mengingat, dalam mengingat memandang. Wa ma'nahu annaha dhiya'ul qulub litakhsha'a lillahi fi khalwatiha. Bahwasannya sholat itu, makna hadis ini adalah penerang kolbu, agar kolbu itu tunduk khusyuk kepada Allah di dalam khalwatnya.
Khalwat itu tempat yang sepi. Nah, rumah itu disebut tempat khalwat. Maka di rumah dianjurkan ada tempat kita sholat. Kita sebut mihrab. Jangan, nggak usah dibikin seperti apa tuh ya orang yang pakai kayak kubah-kubah gitu. Itu budaya mihrab. Budaya mihrab dengan mihrab lain. Budaya kubah dengan masjid lain. Kubah itu budaya orang Persia, budaya orang Romawi yang kemudian dengan Hellenism kemudian terjadi pencampuran budaya. Orang Islam kemudian mengganti simbol api menjadi kubah. Kan dulu itu tempat manarah. Manarah itu tempat dewa apinya, Tuhan apinya mereka. Orang Zoroaster, mereka menyembah api, itu menara. Menara bahasa Arab, bahasa Persia berarti tempat menyalakan api. Nah, sekarang menara kita tempat toa. Harusnya matoa bahasa Arab itu. Ya Bu ya, Asfi tidur. Beliau belum tidur sama sekali, habis ngajar di mana-mana tuh ya. Wajilaan anil ghaflah. Ya. Salat di rumah itu, kalau kita punya mihrab di rumah, itu menjadi penerang, pengingat dari kelalaian. Ya. Nah, ini saya belajar juga ke beberapa kawan-kawan. Ya. Kebanyakan kita naruh musola itu di belakang rumah, betul nggak? Yang benar di tengah rumah atau baru masuk ada mihrab. Itu yang benar. Ya. Biar awal masuk rumah kita ingatnya apa? Ingatnya sholat. Wansyirahun bainal abdi wa rabbih, itu adalah tempat berlapang-lapang, bercurhat antara hamba dan Tuhannya. Yunajihi khalian minal mazahir, bermanja-manja. Munajat itu bahasa Arab. Bahasa kitanya berbisik-bisik atau bermanja-manja. Kalau bermanja-manja makhluk, ya, bahkan suami istri manja-manja kadang-kadang pasangannya nggak connect, ya, baper, ya, tersinggung, nangis, nggak begitulah. Kalau ke makhluk, ujungnya pasti kecewa. Tapi kalau pada Allah nggak ada orang kecewa, ya. Fayush'ir bijalalihi atau fayash'ur bijalalillahi wa azamatihi, sehingga dia merasakan keagungan Allah Ta'ala, wa yaqifu dhalilan amamal mu'ti, dan dia merasakannya di rumahnya duduk, berdiri, ya, di atas sajadah, duduk di atas sajadah, di atas di hadapan Allah yang Maha Pemberi. Allah di rumah, Allah di masjid, Allah di Ka'bah sama ya. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam al-muslimin ayusallun nafilah fil bait, ya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan agar sholat sunat di rumah. Nah, jadi kalau orang azan rumah kita dekat dari masjid, sholat dulu di rumah, 2 rakaat baru berangkat. Itu caranya, ya. Turaf rifa, ya. Alal musalli rahmatullah, supaya mengucur kepada orang yang sholat rahmatnya Allah. Walita'ummahu anwaruhul wadda'ah wal yash'ur kullu man fil bait bi khaufillah, supaya nur cahaya terang benderang di rumah dan semua orang di rumah merasakan nur rasa takut kepada Allah, ya. Wa annahu jadirun bitsana'i alaihi wa syukri lahu ala ma asbagha alaihim bi ni'amih. Bahkan sahabat Nabi kalau bikin rumah, mereka ingin aktifkan mihrab, apa yang mereka buat? Mereka undang Rasulullah SAW, ya. Lalu Nabi bertanya, di mana engkau suka aku sholat? Maka Nabi sholat di tempat mihrab itu. Nah, itu dijadikan tempat mihrab bagi dia. Jadi kalau nanti orang Depok sekitar nih mau bikin rumah, undang Pak Kiai makan, tabarukan, ya, hadiah. Lalu minta beliau sholat sunat, jangan makan doang. Minta beliau sholat sunat. Ya, kita boleh ikut di belakangnya sholat sunat mutlak. Ya.
Namun ada ulama mengatakan ini kejadiannya waktu duha, dan ini dijadikan dalil boleh sholat duha berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Idza qada ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kau selesai sholat di masjid, fi masjidihi, falaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah kalian menyisakan wirid sholat di rumah, ya. Fa innallaha ta'ala ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Dengan berkah itu Allah jadikan keberkahan khairan melimpah di rumahnya, ya. Jadi kenapa rumah kita terasa gersang, nggak nyaman? Karena kurang sholat. Dan perhatikan, kita kalau sholat tempatnya dibersihin atau enggak? Nah, ini salah satu rahasianya. Orang kalau jadiin rumahnya ada mihrab, pasti dia bersihin rumahnya. Kalau rumah bersih nyaman nggak? Pasti nyaman. Waqad sabbaha sallallahu alaihi wasallam al-bait alladhi fihi ta'atullah wa dzikruhu wa ibadatuhu wa tasbihu wa qira'atul Qur'an fihi annahu malja'us salihin. Tempat yang dijadikan tempat wiridan itu akan menjadi tempat orang santainya orang-orang soleh, ya. Wa annahu hayyun mamlu'un umrana. Tempat itu akan makmur hidup, ya. Wa muhatan bis sa'adati was sa'ati war ridha, dan dia akan diliputi oleh kebahagiaan, ya, kelapangan dan keridhaan. Sebaliknya, kalau rumah nggak ada sholatnya, nggak ada wiridnya, gimana? Amal bait alladhi khala min dzikrillah fa muqfirun wa khawin wa kharid. Maka rumah itu seperti rumah ditinggal nggak ada penunggunya. Orang-orang hari ini, dulu kan ada majalah misteri, ya. Sekarang itu ada podcast misteri. Itu rata-rata ngarang. Benernya paling 1-2, selebihnya ngarang. Ya, tanya aja mereka pasti bohong. Ngarang aja tuh akal-akalan dia tuh. Dia bayang-bayangkan gitu. 1-2 ada info yang benar, tapi selebihnya ya biar horor ditambah musik-musiknya agak serem. Kira-kira rumah yang tidak ada zikirnya, tidak ada wiridnya, itu rumah seperti rumah ditinggal, horor. Ya, rumah kita jadi rumah horor. Wa in amarahu ahluhu fala fa'idata fi wujudihim wa alaihi syaratul ghadab. Meskipun rumah itu ditinggali oleh penghuninya, tapi dia tidak ada nurnya. Wa alaihi syaratul ghadab. Rumah itu nanti akan banyak ujian-ujiannya, banyak konfliknya, ya. Orang sholat juga pasti ada konflik suami istri, anak, tapi mudah diredam karena nurnya meredam. Wa yahutuhu sakhtu wal isyan wa yasrah wa yamrah fi syaitan wa yabit. Nah, rumah seperti itu akan jadi sarang syaitan, sebagaimana rumah tempat wiridan zikir menjadi tempat santainya orang-orang soleh. Ya, semoga rumah kita menjadi tempat orang-orang soleh. Amin, ya. Lalu beliau berkalam, hadis Imam Bukhari, ya. Masalul baiti alladhi yudhkarullah fihi wal baitul alladhi la yudhkaru fihi masalul hayyi wal mayyit. Ya. Ini namanya bab amsal. Nabi memberikan perumpamaan. Perumpamaan rumah yang ada zikrullahnya dengan rumah yang tidak ada zikrullahnya seperti orang hidup dan mati. Tinggal sama orang mati, mau nggak? Dia nih kekasih kita terus mati, kawan kita terus mati, orang tua terus mati, mau nggak tinggal sama dia? Beneran? Ya, kenapa? Takut tuh, kan aneh, takutnya sama orang mati. Harusnya takutnya sama orang hidup. Kalau orang hidup kita digerayangin nanti sama dia. Kalau orang mati, nggak apa-apa juga dibiarin. Dan gak warasnya kebanyakan manusia yang tidak bertauhid dengan baik, kok takutnya sama orang mati? Aneh gak? Aneh? Itu berarti sisa-sisa ajaran-ajaran ajaran-ajaran lama lah, kepercayaan lama, mistis. Di dalam Islam yang diwaspadai itu orang hidup. Orang udah meninggal, inqata amaluhu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Orang kalau meninggal, inqata. Apa inqata? Berhenti. Bukan putus. Itu terjemahannya keliru. Berhenti dia beramal. Jangankan untuk ganggu kita, dia buka mata aja nggak bisa.
Betul? Coba buka mata orang yang meninggal tuh. Jadi kalau nggak percaya, nanti cek kalau ada orang meninggal, masih orang dekat kita, benar nah kata ini ustadz yang kemarin di masjid tuh ya. Colek-colek aja dia. Kalau dia bisa balas, oh berarti emang aneh yang salah. Berarti aneh yang nggak waras, ente yang waras. Ayo beragama dengan waras. Beragama itu tidak dengan horor-horor. Agama itu menghilangkan ketakutan horor-horor itu, karena itu bagian dari waswas syaitan. Ya, waswas syaitan. Jadi kalau sekarang orang mempelajari ruqyah lalu menjadi horor, itu bukan lagi ajaran ruqyah Muhammadiyah, bukan ruqyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya rumah dekat masjid atau rumahku jauh dari masjid, kira-kira mana yang bagus? Menurut antum mana yang bagus? Dekat masjid? Banyak kan yang, nanti aku kalau pensiun pengen rumah dekat masjid gitu. Bener? Yakin kuat dengan yasinan mak-mak yang suaranya begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatnya aslinya sholawat kayak tadi kan indah. Giliran mak-mak itu baca sholat burdah, pecah telinga kita dengarnya ya. Dan mereka pedenya tingkat tinggi. Ya. Harusnya kan itu toanya juga jangan keluar, di dalam aja. Kenapa? Tidak semua orang sanggup mendengarkan suara engkau, wahai mama. Ya. Saya sendiri suka sholawat, tapi kalau dengerin sholawat begitu nggak kuat. Saya pasang headset langsung. Nggak kuat dengarnya. Malu malah. Norak bener nih orang Islam ini. Islam nggak norak, orangnya norak. Nah, semoga nih ibu-ibu yang punya majelis jangan norak ya. Ibu kalau buat majelis di rumah ya sinar di masjid ya. Sound sistemnya diatur. Request ke orang masjid. Ya. Kalau kita nggak sholat orang nggak datang pak. Berarti ibu-ibunya nggak disiplin. Buat model baru lah. Ya. Kalau mau sholawatan juga ya berapa menit sebelum sholat, berapa menit sebelum pengajian, agak kenceng keluar, pemberitahuan aja. Habis itu langsung pakai sound dalam. Jadi yang pusing orang di dalam aja ya, suara-suara begitu. Kata Nabi SAW ya, ketika ada orang begitu ya, fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min usalliya fil masjid ila an takuna salatan maktubah ya. Jadi ternyata Ibnu Mas'ud ini punya pikiran kalau dia dekat masjid rumahnya, dia sholat sunatnya di masjid, tahajudnya di masjid. Kata Nabi apa? Enggak. Justru aku berharap, kata beliau, lebih senang sholat sunat itu di masjid kecuali sholat wajib ya. Nah bagaimana dengan ibu-ibu? Sebelum ibu nanya, kan ada ustadz nih ngajarin. Kan udah ada yang mau nanya nih, biar gak usah nanya. Kata ustadz, lebih afdol sholat ibu-ibu di rumah. Kalau di rumah ada kamar, dalam kamar ada ruangan-ruangan gitu ya. Itu hadis tidak sahih, hanya hasan riwayat Abu Daud. Riwayat siapa? Imam Abu Daud. Ada yang lebih sahih di Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan berangkat ke masjid sholat wajib. Ya. Oleh karena itu kita gak larang juga ibu-ibu ngaji di masjid. Biar dapat hak yang sama dengan bapak-bapak ini. Biar yang alim, yang soleh gak bapak ini juga. Tapi ibu-ibu jangan jadi soleh, jadi soleha ya. Kalau jadi soleh saya yang takut nanti. Waqad amara Rasulullah SAW bi ikramil bait. Ternyata menghormati itu tidak hanya menghormati orang hidup. Ada benda yang mesti dihormati. Kata beliau, akrimu buyutakum bi ba'di salatikum. Hadis Ibnu Khuzaimah. Ikramlah terhadap rumahmu, hormatilah rumahmu, berkatilah rumahmu dengan cara sholat. Ya, dengan cara apa? Maka kalau bersih-bersih rumah, ya sembari sholawat. Kalau punya barang-barang berharga dirawat. Nah, ini juga dalil boleh ya
ngerawat benda-benda pusaka, nggak apa-apa. Yang penting cara merawatnya dan jangan horor. Nggak mesti malam satu syuro, nggak mesti. Ya. Kapan aja yang kita mau bersihin. Kenapa pakai minyak? Karena kalau logam nggak dikasih minyak dia karatan. Ya, minyak yang bagus ya minyak yang ada harum-harumnya. Tapi sama kita itu dianggap satu yang khurafat. Padahal biasa aja. Ya. Jadi menghormati rumah dengan cara hal yang spiritual, ya, dijadikan tempat zikir. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Mubarak, dia punya kitab judulnya Az-Zuhud, bahwa Nabi SAW bersabda, hadisnya hasan, tidaklah seseorang ya berzikir di setempat kecuali tempat itu buminya, tempatnya ngomong ke bumi sebelahnya, ke tanah sebelahnya. Wahai tanah di sebelahku, saksikan aku sedang disolati orang, gitu. Aku sedang dizikirkan orang. Bayangkan kalau rumah kita makmur dengan zikrullah, sholawat, ya. Jangan tutup yang sholawat, kita yang sholawat, ya. Maka rumah itu akan berbangga dari rumah sebelahnya dan mengatakan, wahai rumah sebelahku, perhatikan aku juga sedang dimakmurkan. Ya. Wa fadlu salatir rajul fi baitihi la salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil fariḍah ala tatawwu'. Keutamaan salat seseorang di rumahnya ya sekira-kira tidak dilihat oleh orang lain seperti keutamaan salat wajib dibandingkan salat tatawwu', salat sunnah, ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, apa kata Imam Ghazali? Apabila seseorang salat di masjid itu mengganggu kekhusyuannya, dia sebaiknya tidak berjamaah dulu. Nah, ini khusus untuk orang yang punya guru mursyid. Guru mursyidnya ngomong, kamu untuk beberapa saat sholatnya di rumah aja dulu. Kenapa begitu? Karena Imam Syafi'i yang menjadi mazhab Imam Ghazali tidak mewajibkan sholat jamaah di masjid. Tapi mazhab Hanbali, mazhab yang lain itu hampir wajib semua. Sholat jamaah di masjid itu wajib. Jadi syarat sholat, bukan jadi rukun sholat. Nah, ini hebatnya Imam Ghazali. Dia mengatakan apa? Bagi murid yang sedang berlatih, ada guru yang melatihnya, nah sebaiknya dia sholatnya di rumah. Nah, tapi zaman itu sudah lewat, ya. Kalau sekarang sholat di masjid jalan. Sholat sunat di masjid, nanti pulang baru zikiran di rumah, wiridan di rumah. Kalau ada taklim, nah perhatikan. Kalau lagi ada taklim, jangan sholat sunat. Kenapa? Satu bab ilmu itu lebih afdal dari 1000 rakaat. Hadis Ibnu Majah. Ya, ini taklim, syuruk sudah terbit matahari. Terus antum dapat hadis di Imam Tirmizi, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, bagi dia pahala haji umroh tamah sempurna. Akhirnya kejadian di masjid ada majelis, udah terbit matahari, ingat nih, wah saya sholat dulu, di pojok sholat lah. Kira-kira begitu terpuji nggak? Ya, coba bayangkan kalau semua orang begitu tuh Ustaz ngomong sendiri dong. Ya, nggak punya beramal tapi kurang cerdas. Beramal pakai nafsu. Jadi ternyata tidak semua orang beramal itu pakai nuraninya. Ada juga yang beramal dengan nafsu. Beramal pakai perasaan. Sama kayak teman-teman yang kok kayaknya hajiku belum bagus nih, rasanya nggak enak, umrohku belum. Itu umroh perasaan namanya. Ya. Itu syaitan, nafsu. Jangan diikutin. Guru kita dulu kasih judul haji pengabdi syaitan. Haji pengabdi syaitan itu dia haji karena perasaan gak enak. Apalagi sudah bikin walimatus safar, tahu-tahu visanya gak keluar. Malunya kalau mau pulang. Nanti aku mau taruh wajahku, mukaku di mana? Ya, orang kampung taunya aku berangkat pergi haji, ya itu berarti dia hajinya bukan lillah. Dia hajinya supaya disebut orang ini orang kaya, bolak-balik pergi haji. Ya, nauzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Wa ma'nahu, apa arti dari hadis tadi? Salat nafilah, salat sunat amaman nas, di hadapan banyak orang, mazannatur riya, akan mengundang rasa riya, akan dekat kepada riya.
Mazannah itu berarti aqrab ila syai', ya. Dekat kepada keriaan. Apa arti riya? Masih ingat riya? Riya itu ru'yatur rajul amalahu. Seseorang memperhatikan dia ini beramal. Itu riya. Karena dia merasa beramal, dia ingin dilihat orang. Ingin dipandang orang. Nah, itu namanya riya. Dan riya itu lawan dari ihsan. Nabi mengatakan ihsan adalah iman, Islam, iman, ihsan, ya. Paling tinggi apa? Ihsan. Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan-akan memandang kepada Allah. Merasa dipandang oleh Allah. Jika tidak merasa memandang, fa innallaha yarak, fa innahu yarak. Engkau merasa diperhatikan Allah. Jadi riya yang boleh itu riya rububiyah uluhiyah. Riya merasa dipandang oleh Allah. Itu boleh. Berarti riya yang terjadi hari ini itu lawan dari bab ihsan. Kalau orang selesai bab ini, dia langsung sampai di makom ihsan. Itulah makom para anbiya, para aulia. Semoga kita dapat mewarisinya. Amin. Ya. Namun pengalaman kami Al-Fakir, ya, sudah mengalami ngikutin beberapa latihan-latihan, sholat khusyuk, segala macam. Ternyata obat menyembuhkan riya itu yang paling mantap itu dua saja. Satu, pemahaman tauhid yang bagus, bahwa sebenarnya yang benar-benar wujud hanya Allah, yang benar-benar memandang hanya Allah, yang menggerakkan kita hanya Allah. Yang kedua, zikir khafi. Apa arti zikir khafi? Zikir di dalam diri, di dalam kalbu. Kita sudah coba beberapa, ya, zikir ini, zikir itu, latihan ini, latihan itu. Ternyata yang paling cepat menyembuhkan penyakit riya itu zikir khafi. Nah, bagi yang sudah belajar talqin zikir, mulai naikin. Ini sudah mulai bulan puasa. Bulan puasa jangan kurang zikir khafinya, menyebut nama Allah, Allah 1000 kali. Ya. Nanti pas yang ada kesempatan itikaf suluk, ya, nanti ada program yang lebih banyak lagi. Ya. Ini akan menyembuhkan penyakit kalbu bernama riya. Insya Allah, cobain dah, ya. Wala dzikrullahi akbar, nama Allah itu besar pengaruhnya di kalbu. Insya Allah akan menyembuhkan penyakit riya. Kalau riya sudah sembuh, iri dengki ikut sembuh, sombongnya ikut sembuh, sembuh, barulah kalau orang sembuh kalbunya, mudah sembuh badan zahirnya. Walaupun badan sakit, tapi dia happy. Kita kalau sakit mengeluh, betul nggak? Gelisah. Sama, orang kalau kalbunya sakit, dia kalbunya gelisah. Silakan pelajari nanti, ya, cari guru mursyid yang mengajarkan zikir khafi. Wa madhin nas iyyahu annahu abid nasik, ya. Kalau kita masih kadang-kadang suka diperhatiin orang, oh si anu nih orang rajin sholat ke masjid. Nah, orang begini sebaiknya sholat sunatnya di rumah. Walakin fil bait ad'a ila rahmatillahi ta'ala wa ab'ad an zununin nifaq wa 'ainir ra'in al maddahin. Ya. Apa yang disebut orang ikhlas? Ikhlas itu semangat ibadahnya di keramaian sama dengan ibadahnya di kesunyian. Jadi panjang, ini coba cek di masjid sholatnya kayaknya syahdu gitu, ya, semangat. Sesemangat itukah sholat di rumah? Nah, ini cara cek indikator saya ini sudah masuk ke ranah ikhlas atau belum. Kalau lagi di majelis zikir pagi sore jalan, apakah di rumah jalan? Makanya saya sarankan kemana-mana buat tasbih. Ya, kalau kita lagi ngelewatin perpindahan waktu siang ke malam, malam ke siang, tasbih ini jadi al-qaid, al-muzakkir, pengingat. Ya, bawa, jangan malu, jangan saya takut riya. Justru itulah riya, karena ente ingin disebut ikhlas. Karena ingin disebut ikhlas, nggak mau bawa tasbih kemana-mana. Betul? Ya. Coba nanti kalau ke majelis, ya, punya tasbih lah masing-masing. Nanti kita ijazahkan pemakaian tasbih. Ada sanadnya sampai ke Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau murid Sayyidina Ali, murid Anas, murid Abu Hurairah.
Dialah orang yang menzahirkan dan menjadikan tasbih sebagai satu sistem latihan. Dan beliau salafus saleh. Lalu siapa orang yang mengatakan bahwa tasbih ini bukan salaf? Mulai hari ini, mulai pagi ini jangan sibuk jadi juri sholat orang lain, ya. Termasuk sholat yang kalau dia sholat sampai kita, dia cari-cari jari kita, dia cari-cari kaki, ada nggak yang begitu? Ya, biarin aja tuh orang. Kita sibuk saja untuk membenahi diri. Namun ada pemahaman lain, ini sebagai penutup. Zikir itu ada zikir pada anggota, ada zikir pada lisan, ada zikir pada kolbu. Gabungannya disebut sholat. Gabungannya disebut sholat. Oleh karena itu, orang ahli hakikat ngomong Tuhan sampai ke alam Jabarut, Malakut dan Carut Marut, ya, itu tidak akan bercahaya kolbunya, tidak akan bercahaya wajahnya, tidak akan bercahaya sirnya sampai dia mendirikan sholat. Gitu ya. Nah, perhatikanlah itu surat An-Nur ayat 35. Ya, ini sering kita sampaikan bahwa Allah mengistilahkan nur Allah, nurnya itu seperti lentera, ada api, ada sumbu, ada bahan bakar minyak di bawahnya. Sudah kebayang? Anggaplah ini lentera. Di dalamnya ada sumbu. Antara sumbu dengan api dan di bawahnya ada minyak. Coba perhatikan. Api membakar sumbu, tapi sumbunya tidak gosong. Betul? Kenapa nggak gosong? Karena di bawahnya ada minyak. Nah, itulah gabungan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang kalau hanya membakar, nanti sumbunya kebakar, maka dia meninggalkan syariat. Siap nunggu waktu aja itu, nunggu dirinya terbakar. Ya, itu sebabnya nyalanya hanya sebentar, tapi habis itu badannya gosong, jiwanya hancur. Orang begitu Allah nggak terima, karena dia sudah tidak menghormati Rasulullah SAW. Ya, bagi yang sampai oke, kita terimalah ada orang mengatakan nanti sampai di makom hakikat, aku sudah bersama Allah, ngapain lagi sholat? Oke. Ya. Malukah engkau kepada Rasulullah yang lebih sempurna perjumpaannya dengan Allah, musyahadahnya dengan Allah, mengenalnya kepada Allah seperti beliau katakan, ana a'lamukum billah. Aku orang yang lebih kenal kepada Allah. Dan Nabi masih sholat, masih zakat, masih zikir, masih tidur, masih menikah. Nabi gabung semuanya. Oleh karena itu, hakikat sholat jangan dibenturkan dengan syariat sholat. Ya, hakikat dipakai, syariat dijalankan. Insya Allah nurnya menyala. Ya, insya Allah. Barangkali itu kajian kita pada pagi duha ini. Ini sekaligus tawakuf sebelum bulan puasa. Nanti kita lanjutkan di bulan Syawal, insya Allah. Ya, nggak ada tanya jawab, oke? Udah lah ya. Nggak ada kan? Lo ada. Pak dosen nanya mulu. Ya, monggo. Mohon maaf ya, harus nahan diri. Karena harus ini dunia lebih banyak berjalan, banyak tidak ketemu. Begini Bu ya, saya kan baru suruh kemarin di bulan Rajab di Kuta. Itu kan dapat kurikulum yang mandiri. Sementara pada saat akhir oleh Buya Yuna sekali 1.000. Nah, kemarin saya diskusi sama istri saya nanya saya nggak bisa jawab. Boleh enggak selama hariannya itu atau pada bulan puasa menggunakan kurikulum itu? Yang kedua, saya pernah membaca atau mendengar salawat. Jadi ada seorang anak yang kurang berbakti pada orang tua, sehingga ketika dikubur itu kondisinya memprihatinkan.
Lalu si orang tua itu secara urani membacakan salawat setiap ziarah kubur. Kemudian istrinya sudah berubah kondisi rohani si anak itu mempunyai singkatan. Yang semua tanyakan, itu cerita kurafat atau memang seperti itu, boleh salawat dikubur untuk istilahnya membuat kondisi yang di dalam kubur istilahnya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bagi yang sudah ikut talqin, zikir di ribat atau dengan guru mursyid manapun, nanti di bulan puasa maksimalkan zikirnya. Ya. Bagi yang sudah pernah ikut suluk Rajab di kita, suluk Muharram, itu kan suluknya kan suluk fun ya, cuma 3 hari kan, karena ente orang sibuk semua ya ngenyek ceritanya. Kita pakailah, udahlah 3 hari bolehlah gitu. Kalau aslinya dari sono 10 hari. Jadi kita nih negosiasi dengan guru-guru kita boleh dengan 3 hari. Karena Allah witrun, Allah ganjil, ya, dan mencintai yang ganjil-ganjil. Ya. Sama orang-orang ganjil kayak ente tuh Allah suka juga tuh. Boleh gak? Boleh, ya, boleh. Tapi nanti minta izin lagi kepada guru yang mimpin suluk di tempat kita suluk kemarin. Yang mimpin kemarin Buya Mursal. Nanti minta izin lagi ke beliau. Sama Lora ya. Nanti tanya ke beliau, mohon izin dan ridhonya Buya, saya mengamalkan ini di mana gitu. Oke. Bagi yang sudah belajar zikir dimanapun, tarekat dimanapun, gak usah ngambil tarekat lagi dari saya. Amalkan saja yang ada. Kalau mau ikut suluk, minta izin dulu sama guru yang di sana. Ya, karena kami punya adab, tidak boleh ngambil murid orang lain. Ya. Kalau izin gurunya atau gurunya yang kirim baru boleh. Kalau sudah meninggal lain cerita. Ya, kalau meninggal baca aja Fatihah, ya Allah kirim Fatihah, saya minta izin, pasti diizinin dia. Ya. Dan yang kedua, betulkah kisah mengenai solawat bisa meringankan azab kubur? Betul, ya. Oh itu benar. Itu kisahnya bahkan sebelum meninggal sudah terjadi. Kalau Ibnu Arabi menyebutkan lafaz la ilaha illallah, ya. Kalau Imam Syekh Nabahani Ad-Dusuki menyebutkan kisah solawat. Jadi di masa Syekh Ibnu Arabi yang dikafir-kafirkan orang, yang mengkafirkan dia kiai, ulama. Sampai hari ini masih banyak yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Orang yang mengkafirkan dia ini mengkafirkan dia dengan syahadat takfir. Aku bersaksi Ibnu Arabi kafir. Jadi wirid pada sholat. Ada orang TOLOL begitu ya. Katanya kiai. Mana ada wirid pada sholat baca kafir begitu kan nggak ada. Tapi memang kalau kita sudah kena racun itu, ya, jadi suka mengkafir-kafirkan orang. Ya. Saya dulu pernah belajar tauhid kepada orang Wahabi. Lalu dia mengatakan asyhadu anna Gus Dur kafir, munafik, zindiq. Itu ngefek sampai 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun ngefek ke sikap saya berteologi, berakidah. Untung jumpa Syekhuna Syekh Hasan Hitu, orang Suriah, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, dikikis habis, ditarik sampai ke akar-akarnya Wahabiyah yang di kepala saya ini. Ya. Baru nggak suka lagi mengkafir-kafirkan orang. Habis itu jumpa murid Gus Dur, bahkan nyantri di masjid Gus Dur. Itu kayak Ali Mustafa kan murid Gus Dur. Imam Besar Istiqlal yang lama, Allah yarham, ya, ahli hadis, itu murid Gus Dur. Wah, ini kolat yang indah apa kolat yang kualat ini? Ya, yang saya benci-benci, Allah kasih gitu. Ya. Tapi ternyata Allah sedang ingin menebus kesalahan lama kita. Ya. Ibnu Arabi, orang yang mengkafirkan dia ini, Ibnu Arabi ini wali. Apa ciri-ciri wali? Dia diizinkan berbicara makrifat melebihi orang-orang yang baca kitab biasa. Dan dia sering secara rohani jumpa rohani Rasulullah SAW. Ini penciri-penciri rohani secara fisiknya. Sebelum 7 hari, kekasih Allah yang dikafir-kafirkan ini, dia lagi jalan ditanya orang, ya Ibn Arabi, ya, kafar kafulan, wa anta la tubghid. Engkau dikafirkan orang, kenapa engkau tidak marah? Apa kata beliau?
mungkin yang dikafirkan Ibnu Arabi yang lain, kan saya nggak kafir. Gitu ya. Tidak sampai 7 hari yang mengkafirkan dia mati. Siapa yang pertama melayat? Ibnu Arabi. Pas dia lihat wajah orang itu gosong, kayak tegang gitu. Karena wiridnya mengkafirkan orang kan? Ada wirid mengkafirkan orang. Wirid itu menenangkan kolbu, melapangkan kolbu, ini malah wiridnya membenci orang. Emang tujuan kita ngaji akidah mengkafir-kafirkan orang? Emang antum tujuannya beraswaja untuk mentahzir, mewaspadai Ustadz fulan. Sejak kapan ente menjadi panitia surga neraka? Ya, kan gak ada urusan kita begitu. Apa yang dilakukan? Dia baca La ilaha illallah 70.000 kali. Khatamnya hampir sebelum subuh. Itu kali-kalinya Ibnu Arabi meninggalkan sholat isya berjamaah. Karena dia melihat ini orang harus ditebus dengan la ilaha illallah. Berdasarkan kisah inilah dimasukkan ke kitab Aqidah Ummul Barahin, ya. Fadilah baca zikir la ilaha illallah 70.000 kali disebut pembebas, penebus dari azab neraka. Bernamalah zikir ini zikir ataqah. Apa sebutannya? Ataqah, zikir penebus dosa. Nah, di riwayat yang lain itu terjadinya ada seorang anak, ya, bapaknya meninggal. Nah, bukan ini kebalik, ini ceritanya kebalik kan? Ini anak bapaknya meninggal. Lalu dibacain apa? Sholawat. Itu sama sekitar angka begitu juga. Selesai sholawat, itu anak orang tuanya wajahnya juga tidak enak. Setelah selesai sholawat, wajahnya langsung berubah. Kalau yang kisah tadi kan sudah masuk ke alam kubur, itu verifikasinya kan rumit Pak. Untuk mengetahui orang dalam kubur ini sudah bercahaya kubur ya apa enggak kan sulit. Pakai rohani, iya, kalau ente udah masuk alam rohani. Kalau Pak Alang mah oke. Coba orang-orang yang nggak ngerti, gimana cara membuktikan sholawat berefek ke orang mati kan sulit. Ke orang yang masuk kubur. Maka kisah yang sahihnya adalah orangnya masih di keranda, masih di bersemayam di rumah. Itu yang sahih riwayatnya. Sehingga orang melihat sendiri. Pengalaman rohani kan nggak bisa dicek secara empirik kecuali ada barangnya. Nah, kita alhamdulillah Al-Fakir kami di kampus masih mengajar falsafah ilmu. Di situ ada namanya epistemologi. Jadi kita harus bisa memilah pengalaman rohani itu wilayah apa. Baca kitab wilayah apa, menghafal wilayah apa, ilmu hadis wilayah apa, zikirnya itu lain dengan wilayah baca kitab lain. Barangkali itu udah 9:30 ya. Cukup lah ya, kita doa penutup majelis karena ini ikhtitam sementara, tawakuf sementara. Mari kita tutup majelis ini dengan bersolawat kepada baginda. Semoga selawat ini mengharumkan nama kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita salawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رب المشرقين يا رب المغربين يا مقلب القلوب يا من بيده قلوبنا قلوب البشر قلوب بني آدم بنات حواء اللهم يا الله يا غفار يا غفور يا واسع الرحمة يا واسع المغفرة صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صل وسلم وبارك على سيدنا أحمد صل وسلم وبارك على سيدنا المهدي اللهم يا غفار ya غفور ya Allah yang maha pengampun yang maha penutup segala aib dan dosa ighfir lana dzunubana hapuslah semua dosa-dosa kami ya Allah hapuslah semua maksiat kami ya Allah hapuslah semua aurat-aurat aib kami ya Allah ya Allah Engkau maha tahu apapun yang tersembunyi dalam fikiran kami dalam kalbu kami dalam lisan kami dalam perasaan kami Engkau maha tahu ya Allah kami ini sehina-hinanya hamba Engkau tapi kami ini menzahirkan kepada hamba Engkau yang lain seakan-akan kami ini sesoleh-soleh hamba-Mu ya Allah ampunkan kepalsuan yang kami zahirkan ini ya Allah ampunkan kepalsuan yang sedang kami lakukan ini ya Allah ya aliman bidzati sudur ya wahai yang mengetahui isi hati semua makhluknya imla sudurana bima'rifatih ya Allah penuhilah dada kami dengan ilmu mengenal Engkau penuhi kalbu kami dengan ilmu mencintai Engkau dan sampaikanlah kami ya Allah kepada kecintaan yang mendalam kepada Engkau Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah yang maha mengubah hati mengubah jiwa mengubah pendirian dan faham izinkan pagi ini ya Allah Engkau ubah pemahaman kami menjadi pemahaman yang sesuai dengan ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Engkau ubah rasa kami yang hambar menjadi rasa yang penuh rindu kepada Engkau dan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Engkau ubah tabiat dan sifat-sifat buruk kami menjadi tabiat dan sifat-sifat yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidana ya Rasulullah ya Habibana ya Rasulullah taqabbal minna salamana wa tahiyyatana wahai baginda wahai Rasulullah mohon terima wahai baginda salam rindu kami salam cinta kami baca as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah as-salatu wassalamu alayka ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nurallah salam dan salam, salawat dan salam ya Rasulullah mohon diterima dari Al-Faqih dari hamba-hamba kami hamba-hamba yang hina ini ya Allah ya Rasulullah Allahumma amdidna bimadadil Mustafa ya Allah melimpahkanlah keberkahan berkat Nabi Muhammad kepada diri kami nur yang pernah Engkau limpahkan kepada beliau ya Allah percikkan juga kepada kami
dan jangan pernah keluarkan lagi nur itu ya Allah. Jangan pernah padamkan lagi nur itu ya Allah. Jadikan dia semangat hidup kami, jadikan dia tameng kami ketika saat wafat sakaratul maut. Jadikan nur itu peneman kami menjawab semua apa yang ditanyakan munkar dan nakir. Jadikan itu ya Allah syafaat kami ketika di padang mahsyar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Azim. Wahai yang Maha Pengasih, Engkau memulai semua suratmu kecuali satu surat saja dengan nama Rahman Rahimmu. Tapi ya Allah, kami semakin baca Quran, semakin mempelajari agamamu, tapi kami semakin keras kepada keluarga kami ya Allah. Kami semakin keras dengan lingkungan kami ya Allah. Kami semakin keras kepada hamba-hamba Engkau ya Allah. Mohon ya Allah tunjukkan jalan yang lebih benar, yang lebih tepat, jalan